Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan merangkum bersama lagi, yaitu materi Sosiologi kelas 12 SMA, Kurikulum Merdeka bab 1 Perubahan Sosial. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, diantaranya yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami pengertian perubahan sosial, yang kedua menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial, yang ketiga menganalisis teori-teori perubahan sosial, yang keempat mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial, yang kelima menganalisis dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, serta yang terakhir yaitu tujuan pembelajarannya menunjukkan sikap bijaksana dalam menghadapi perubahan sosial. Langsung saja kita bahas pada sub yang A, memahami perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur, pola hubungan, nilai, norma, perilaku, maupun lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Menurut para ahli, William F. Ogburn, perubahan sosial adalah perubahan unsur kebudayaan, terutama unsur material yang mempengaruhi unsur non-material. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Menurut para ahli yang ketiga, yaitu Kingsley Davis, beliau menyatakan bahwasanya perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang berikutnya adalah McLever, perubahan sosial adalah perubahan hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial itu diantaranya terjadi pada setiap masyarakat, yang kedua bersifat terus-menerus, yang ketiga mempengaruhi kehidupan masyarakat, yang keempat memiliki kecepatan yang berbeda, yang kelima ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan, serta menimbulkan dampak positif maupun negatif. Faktor penyebab perubahan sosial diantaranya ada faktor internal. Nah, faktor internal tentunya berasal dari dalam sendiri, dalam masyarakat itu sendiri, diantaranya yang pertama bertambah dan berkurangnya penduduk. Contoh, urbanisasi, migrasi, serta ledakan penduduk. Yang kedua, faktor internal itu adalah penemuan baru atau inovasi, meliputi discovery, penemuan unsur baru, invention, pengembangan discovery menjadi sesuatu yang bermanfaat, serta innovation, penerapan hasil invention dalam masyarakat. Contohnya, smartphone, kendaraan listrik, artificial intelligence atau AI. Yang ketiga, perubahan faktor dari internal itu adalah konflik sosial. Konflik sosial mendorong masyarakat melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Yang keempat adalah revolusi. Revolusi berarti perubahan besar yang berlangsung cepat. Contohnya reformasi tahun 1998. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu berasal dari luar masyarakat. Di antaranya ada bencana alam, perubahan lingkungan, serta pengaruh kebudayaan lain. Nah, dalam bencana alam itu misalnya terjadi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Nah, yang berikutnya adalah perubahan lingkungan. Contohnya perubahan iklim serta kerusakan lingkungan. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain melalui globalisasi, internet, pariwisata, serta media sosial. Faktor yang mendorong perubahan sosial diantaranya sistem pendidikan yang maju, sikap terbuka terhadap hal baru, menghargai karya orang lain, toleransi, penduduk heterogen, mobilitas sosial tinggi, orientasi masa depan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor penghambat perubahan sosial diantaranya sikap tradisional, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, pendidikan rendah, adat istiadat kuat, prasangka terhadap budaya asing, kepentingan yang telah tertanam, serta rasa takut kehilangan kedudukan. Pembahasan yang kedua yaitu bagian B, teori dan bentuk perubahan sosial. Teori perubahan sosial diantaranya yang pertama teori evolusi. Teori evolusi adalah perubahan berlangsung secara perlahan dan juga bertahap. Contoh tokoh dari teori evolusi
Auguste Comte, Herbert Spencer, serta Emile Durkheim. Contoh perkembangan yaitu alat komunikasi dari surat, telepon, internet, hingga ke media sosial. Yang kedua, teori konflik. Perubahan terjadi akibat konflik antar kelompok dan masyarakat. Contohnya, Karl Marx. Pokok pemikirannya yaitu konflik kelas, perebutan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, contohnya demonstrasi buruh, serta reformasi politik. Teori perubahan sosial yang ketiga adalah teori fungsionalis, yaitu perubahan terjadi untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Tokohnya adalah Talcott Parsons. Intinya, setiap perubahan akan diikuti penyesuaian agar sistem sosial tetap berjalan. Contohnya, digitalisasi pendidikan setelah pandemi. Teori yang keempat adalah teori siklus, yaitu masyarakat mengalami siklus muncul, berkembang, maju, mundur, runtuh, serta bangkit kembali. Adapun tokohnya adalah Oswald Spengler, Arnold Toynbee. Bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu ada perubahan lambat atau disebut juga dengan evolusi, perubahan cepat disebut juga revolusi, berdasarkan pengaruh. Nah, evolusi terjadi bertahap dalam waktu lama, contohnya perubahan gaya berpakaian. Yang kedua adalah revolusi, yaitu perubahan cepat terjadi secara cepat dan mendasar. Contohnya, reformasi tahun 1998. Berdasarkan pengaruh, yaitu pengaruh kecil tidak mempengaruhi struktur masyarakat. Contohnya, perubahan model rambut. Perubahan besar yaitu mempengaruhi sistem sosial. Contohnya, perkembangan internet. Bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaan, diantaranya ada plan and change, yaitu direncanakan, pelaku agent of change, atau gerakan perubahan, contohnya program wajib belajar, digitalisasi pelayanan publik. Yang kedua, berdasarkan perencanaan itu adalah unplanned change, itu terjadi tanpa direncanakan, contohnya pandemi COVID-19, bencana alam. Agen perubahan atau agen of change, yaitu agen perubahan adalah individu atau kelompok yang mendorong perubahan dalam masyarakat. Contohnya, guru, tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi, serta influencer positif. Pembahasan yang ketiga yaitu dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu ada dua, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif diantaranya yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya internet, AI, pembelajaran digital. Yang kedua, dampak positif itu adalah efisiensi kerja, yaitu pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan, contohnya lapangan pekerjaan baru, serta bisnis digital. Yang keempat adalah modernisasi. Modernisasi adalah masyarakat semakin maju dalam berpikir. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu pembelajaran lebih mudah diakses. Yang keenam, dampak positif itu adalah memperluas komunikasi, yaitu media sosial memudahkan interaksi. Berikutnya adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif itu ada 7. Yang pertama, disorganisasi sosial, yaitu ketidaksesuaian antara nilai lama dan nilai baru. Yang kedua adalah Kulturelle, yaitu kesenjangan budaya. Menurut William F. Hobsbawm, perkembangan teknologi lebih cepat daripada kemampuan masyarakat menyesuaikan diri. Contohnya, penggunaan AI tanpa memahami etika penggunaannya. Yang ketiga adalah konsumerisme, yaitu gaya hidup berlebihan. Yang keempat, individualisme, masyarakat menjadi kurang peduli terhadap lingkungan sosial. Yang kelima, kenakalan remaja, yaitu dipengaruhi perkembangan media digital yang tidak terkendali. Yang keenam, kesenjangan sosial. Tidak semua masyarakat menikmati hasil pembangunan. Yang ketujuh, lunturnya nilai budaya, yaitu budaya lokal mulai ditinggalkan. Upaya menghadapi perubahan sosial. Agar perubahan memberikan manfaat, masyarakat perlu bersikap selektif terhadap budaya asing, meningkatkan kualitas pendidikan, menguasai teknologi secara bijaksana, melestarikan budaya lokal, memperkuat nilai agama dan moral, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Contoh perubahan sosial di Indonesia, bidang pendidikan, contohnya adalah pembelajaran berbasis digital.
bidang ekonomi, e-commerce, dan pembayaran digital. Bidang politik, yaitu pemilu elektronik atau e-voting pada beberapa uji coba dan layanan pemerintahan digital. Komunikasi ada WhatsApp, Zoom, media sosial. Transportasi, kereta cepat, dan transportasi daring. Bidang kesehatan yaitu telemedicine dan layanan kesehatan digital. Bidang industri adalah otomasi dan kecerdasan buatan atau AI. Kesimpulannya, perubahan sosial merupakan proses yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Perubahan dapat dipicu oleh faktor internal maupun faktor eksternal, berlangsung secara lambat, yaitu evolusi, atau cepat, revolusi, serta dipahami melalui berbagai teori seperti evolusi, konflik, fungsionalis, dan siklus. Perubahan sosial membawa dampak positif seperti kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan kesejahteraan, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan sosial, konsumerisme, individualisme, dan kultur lagi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki sikap adaptif, kritis, dan bijaksana agar mampu memanfaatkan perubahan untuk kemajuan bersama tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.